Makan malam. Pesanan makan malam datang. Dirga Miller telah duduk di kursi utama meja makan panjang miliknya. Tatapan mengerling kecil pada gadis mungil yang mengayunkan kaki menuruni anak tangga. Russell duduk di sisinya. Memang seperti itulah kebiasaan mereka berdua, makan malam bersama di meja yang sama seperti saudara. Perut sudah lapar. Murni yang mereka tunggu justru semakin lelet jalannya. Bisa lebih cepat sedikit tidak? Aku sudah lapar. Keluar juga pada akhirnya kata-kata tersebut dari bibir dinginnya. Queen mempercepat langkahnya dengan menyertakan senyum nyengir. Oke tuan, Murni siap masak. Apapun itu harus dia lakukan demi menggantikan posisi Murni, termasuk membuatkan makanan tuan muda Gaga. Tidak perlu Murni, kamu cukup siapkan makanan ini saja. Russell menunjukkan beberapa kotak makanan delivery. Queen menyengir. Tuan muda gak jadi nyuri Murni masak? Syukurlah kalau begitu, batinnya. Memangnya aku harus menunggu berapa lama lagi? Kata-kata penuh tekanan Dirga membuat Queen meringis kecil. Murni siapkan dulu tuan. Queen bergegas bergerak demi membuat sang tuan tidak lagi mendingin. Gadis itu meraih kotak berisi makanan delivery, kemudian membawanya ke dapur, bersih di sisi meja makan. Dirga menghela napas saat memijat dahinya. Sungguh sikap Murni jauh berbeda dengan Yuni, ibunya yang sopan dan cekatan. Di belakang sana, Queen mengambil piring asal saja. Yang penting bisa dengan cepat menyuguhkan makanan sebelum dirinya yang dimakan oleh tuan freezernya. Queen melihat ada 3 porsi makanan paket dengan lauk bistik sapi. Rupanya Gaga sangat pengertian, pembantu saja diberikan jatah makanan yang sama dengannya. Setidaknya Queen menganggap Gaga mirip dengan ayahnya, yang mensejahterakan karyawan meskipun selalu bersikap dingin dan ketus pada pegawai. Dia alihkan makanan-makanan itu ke atas piring besar dan cantik milik sang tuan. Selesai dengan persiapan makanannya, Queen mengalihkan satu persatu piring-piring tersebut pada meja makan, milik Russell, milik Gaga, dan terakhir miliknya. Queen duduk tepat di sisi kanan Dirga seperti Russell yang duduk di sisi kiri Dirga. Dirga baru saja menyentuh sendok, ia kembali melepas benda tersebut, kemudian melirik sinis pada Queen. Kamu ngapain duduk di situ? Dinginnya. Queen membulatkan mata sedikit lebar. Dari biasanya, baginya pertanyaan Dirga terlalu aneh. Tentu saja mau makan tuan. Memangnya Murni bisa karaoke di sini? Di tempatnya Russell mengusap bibir seperti menahan tawa. Rupanya Murni seberani itu duduk di sisi Dirga, bahkan menjawab pertanyaan tuan mudanya. Suruh siapa kamu duduk di situ? Ketus Dirga. Tidak ada sih, tapi masa makan saja harus menunggu disuruh. Kalau sampai Murni mati kelaparan, terus tuan muda ditangkap polisi karena tidak memberikan kesejahteraan pada sahayanya bagaimana? Sanggah Queen. Lalu apa kau harus duduk di sisiku dan Russell begitu? Tukas Dirga kembali. Queen beralih menatap Russell. Memangnya nona ini siapa? Tanyanya. Aku asisten bos Gaga, Murni sayang, salah Russell menerangkan. Terus keberadaan Murni di sini sebagai apa? Tanya Queen kembali, yang menatap Dirga dan Russell bergantian. Kamu asisten rumah tangga di sini, mengerti Murni? Terang Dirga menjelaskan posisi gadis kecil itu. Bukan Queen jika tidak berani menyahuti kata-kata seseorang. Sama-sama asisten masa dibedakan? Dengar Murni. Dirga semakin hilang selera makan. Anak kecil ini benar-benar membuatnya naik pitam. Terdengar suara helaan napas yang mulai berat. Kita tidak cukup kenal untuk makan bersama di meja makan yang sama, katanya. Makanya kita mulai untuk saling mengenal satu sama lain dong tuan. Biar lebih dekat, akrab dan saling sayang. Kan tak kenal maka tak sayang. Kita harus menciptakan suasana kekeluargaan di antara kita dan... Sudah cukup Murni? Hehehe. Queen menyengir kembali. Itu lebih baik, lagian Murni paling tidak suka berbicara panjang lebar. Dirga menghela napas seperti menahan kemurkaan yang kian membuncah. Celutukan demi celutukan Queen membuatnya kesal. Queen menggeleng saat menangkap sebuah kemurkaan seakan-akan asap keluar dari punggung Dirga. Tuan Gaga yang baik, tuan gak boleh kesal loh.
Tahu kan Tuan, kesal sebelum makan akan mengakibatkan penumpukan lemak serta karena stres yang terjadi pada otak akan mempengaruhi sistem pencernaan. Kamu tidak suka bicara panjang lebar kan Murni? Dirga memangkas penjelasan Queen dengan bibir yang melebar geram. Iya benar Tuan Muda, kok Tuan Muda tahu sifat Murni sih? Queen tertawa sambil menepuk pundak Dirga sembarangan. Russell dan Dirga mengernyit heran mendapati gerakan tidak sopan gadis itu. Murni memang paling gak suka bicara omong kosong. Murni juga kesal kalau ada yang ngomong sampai panjang lebar begitu. Apalagi kalau ngomonginnya gak berfaedah gitu. Harusnya waktunya bisa buat makan malah dibuat ngomong doang ya kan? Kalau sampai ketemu sama mulut orang yang suka ngomong gak bermanfaat. Murni suka pengen ngasih lakban tuh mulutnya biar bisa diam sekalian. Abisnya Murni kesal. Bang, mulut Queen terkunci rapat oleh bekapan tangan besar milik Dirga. Queen terdiam, hanya matanya yang rajin berkedip polos menatap Dirga. Sungguh damai rasanya saat wajahnya tersentuh oleh telapak tangan dengan wangi maskulin. Russell, sekarang ambil lakban. Tita Dirga pelan, tatapan matanya bertemu dengan iris biru yang bersembunyi di balik kontak lens dan kacamata tebal Queen. Queen melotot sembari menggeleng, mencoba melepaskan bibirnya dari tangan besar Dirga. Ya Tuhan, apa-apaan ini? Bahkan yang tak mampu mengeluarkan suara lagi. Russell terkikik saat bangkit dan berjalan menuju sebuah nakas. Ia meraih lakban besar yang bisa membungkam mulut mungil gadis kecil. Bos, kau serius mau melakban mulut Murni? Russell berujar tertawa saat memberikan lakban pada sang tuan. Tentu saja. Galeng Queen tidak sependapat, dia bisa diam tanpa lakban. Brep. Sayangnya mulut mungil Queen telah terkunci lebih rapat setelah lakban putih membungkus bibir dan pipi mulusnya. Dirga menyeringai, kamu diam selama aku makan. Kau boleh melepas lakbanmu setelah aku selesai. Paham? Queen menggeleng tak setuju, namun ancaman Dirga yang ingin mengusir dan memecat Murni beserta ibunya membuat Queen terdiam pasrah. Apa semua tuan kaya seperti ini? Ya Tuhan, bagaimana dengan Dirga Miller yang sangat kaya raya itu? Pasti perlakuannya lebih buruk daripada Gaga. Besok aku cyanida saja orang ini. Biarpun ganteng tapi kalau menyebalkan, buat apa hidup? Menu-menuhin bumi saja. Russell hanya menggeleng dengan gelak tawanya. Tuan mudanya memang tidak pernah berubah. Selalu kejam dan dingin terhadap semua orang. Bahkan anak kecil, kepada anak kecil seperti Murni. Setelah cukup mampu membuat Queen diam, Dirga dan Russell bisa makan dengan tenang tanpa ocehan tak berfaedah. Sementara gadis kecil itu hanya menatap wajah tampan Dirga yang ingin dihancurkan dengan cakaran 10 kukunya.